Desa Wisata Jatiluwih merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali dan terkenal dengan keindahan alam terasering persawahannya dengan sistem subak. Pada tahun 2024, Desa Wisata Jatiluwih mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Best Tourism Village dengan komitmennya yang mempertahankan warisan budaya, menjaga lingkungan, dan pariwisata bertanggung jawab untuk mewujudkan sustainable and generative tourism dalam 3 dimensi, yaitu dimensi sosial, dimensi lingkungan, dan dimensi ekonomi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pak John Kutuma. Saya selaku manajer daya tarik wisata Jatiluwih. Sebenarnya tamu sudah berkunjung ke Jatiluwih, khususnya tamu Eropa. Yang saya lihat itu dari tahun 80 itu sudah ada tamu Eropa datang ke Jatiluwih. Pokoknya tamu Eropa, tamu Inggris, tamu Prancis itu sudah datang ke Jatiluwih sejak tahun 70, 80-an. Seiring berjalannya waktu, begitu tahun 2012, penghargaan pertama yang diterima Jatiluwih itu adalah warisan budaya dunia. Objek ini, subak ini dijadikan warisan budaya dunia oleh Badan Dunia PBB, yaitu UNESCO. Nah, sejak itu jumlah peningkatan tamu yang berkunjung ke Jatiluwih itu lumayan signifikan. Kesan yang kita ciptakan di sini adalah selalu sustainable tourism, yang mana wisatawan yang datang ke Jatiluwih itu benar-benar mencintai alam, dan kita patut melestarikan dan menjaga alam yang ada di Jatiluwih. Yang mendapat World Heritage itu adalah subak, bukan sebenarnya sawah bertingkat ini. Subak itu mengambil konsep dari Krita Karana yang sudah biasalah di Bali. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan alam, dengan yang di atas, dengan sesama. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya di Jatiluwih, yang mana sawah ini sebenarnya sudah ada ratusan tahun yang tetap kita pelihara sampai saat ini, dan mudah-mudahan memang ada tantangan ke depannya untuk mempertahankan ini, tapi astengkara dengan kunjungan tamu yang datang ke Jatiluwih ini, saya yakinkan pasti bisa kita pertahankan. Dengan keberhasilan kita menjadi World Heritage, yang mana piagam itu kita terima tahun 2012, pada tahun 2024 ini kita kembali mendapat penghargaan dunia, yaitu sebagai desa wisata terbaik, atau yang kita sebut dengan Best Tourism Village by United Nations Tourism, yang istilahnya BTP UN Tourism gitu. Nah, penghargaan inilah sebenarnya kita dapat. Kenapa kita dapat penghargaan ini? Pertama, sekali lagi, karena kita bisa mempertahankan apa yang ada saat ini, bukan mengurangi sawah, bukan membangun di sawah, itu sebenarnya. Nah, sebenarnya penghargaan dari Best Tourism Village oleh PBB ini mengacu kepada sustainable dan regenerative tourism. Saat ini memang semua aktivitas turis itu ada di sawah saja. Nah, nanti bagaimana saya mengembangkan Jatiluwih ini agar tidak terfokus di sawah saja. Kita sudah banyak punya master plan untuk Jatiluwih ke depannya, biar Jatiluwih benar-benar sustain dan regeneratif. Kenapa saya kita concern sekali dengan pertanian organik di sini? Karena kita paling hulu, ya, namanya Jatiluwih. Di atas kita tidak ada sawah. Kita benar-benar air yang datang mengairi sawah kita ini benar-benar natural dari hutan, dari sumber-sumber air yang ada di hutan. Makanya kita yakin sekali kita akan bisa membawa Jatiluwih ke pertanian organik selanjutnya. Kenapa kita pasti bisa mempertahankan? Pertama, gini, semua kegiatan yang ada di Jatiluwih itu kita sekarang melibatkan semua komponen masyarakat. Apapun kegiatan di Jatiluwih, baik itu berupa Jatiluwih Festival, baik itu Subak Festival, baik itu kegiatan-kegiatan lainnya, dari Dinas Pertanian, dari Dinas Kebudayaan, dari Dinas Pariwisata, itu anak-anak di Jatiluwih dari tingkat SD, dari tingkat TK sampai manula, kita selalu libatkan. Kita selalu tiap bulan kita selalu meeting sama generasi muda di Jatiluwih
betapa bahagianya sebenarnya kita, bersyukurnya kita karena kita sudah diwarisi ini. Nah ini dah kita selalu tanamkan ke generasi muda khususnya, karena yang tua-tua kan sudah yakin dia sudah menghormati apa yang mereka terima dari leluhurnya kemarin. Tapi bagi generasi muda kita libatkan kesenian tradisional di sini, kegiatan di sawah yang ada di sini seperti membajak dengan dengan sapi, mencari belut, permainan lumpur, itu kita hidupkan lagi semua. Bahkan tarian tradisional yang ada di Jatiluwih sebelumnya sudah lama tidur, kita balikkan lagi, hidupkan lagi dalam Jatiluwih Festival. Nah itulah kita mulai dari sekarang, pelan-pelan tapi pasti anak-anak akan mencintai kampungnya sendiri dan mau mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Zaman now adalah kita ngomongin organik, kita kembali ke organik. Itu pertama. Yang kedua, peran serta masyarakat di sini adalah bagaimana kita selalu melibatkan kegiatan-kegiatan apapun yang akan ada di masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa saat ini kunjungan turis ke Jatiluwih ini sifatnya khusus melihat sawah saja. Nah, tapi disinilah perannya kita di sini di manajemen operasional, bahwa kita harus mengembangkan daerah-daerah di sini. Pertama, kita kemas sawah-sawah itu, bagaimana tamu bisa langsung masuk ke sawah dengan membuka jalan-jalan trekking baru. Itu pertama. Kedua, kita harus mengkoneksikan dari desa Jatiluwih ini kan istilahnya dari timur ke barat. Nah, sekarang kita sudah ada planning yang kita akan lakukan di tahun 2024 ini, bagaimana kita mengkoneksikan dari desa Gunung Sari ke Banjar Kesambi yang di barat. Maksudnya ini apa? Ini adalah untuk pemerataan ke masyarakat. Bukan masyarakat yang ada di Jatiluwih ini saja kita mendapatkan kue pariwisatanya. Di mana-mana juga di pelosok-pelosok juga kita bisa, anak-anak di masyarakat di sini bisa berbelanja. Nah di samping itu juga masing-masing Banjar adat di sini kita juga kasih stand satu-satu untuk dia membuka UMKM masing-masing. Nah inilah peran kita untuk benar-benar bisa membantu masyarakat yang ada di Jatiluwih. Tantangan yang paling berat itu otomatis kan dari masyarakat, karena yang punya objek wisata persawahan ini adalah milik pribadi. Seperti kebanyakan orang di Bali, kalau sama ini sawah saya siap dong, saya bisa membangun apa saja di sawah saya. Nah inilah kita sedang godok peraturan desa. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan di sawah? Bangunan jenis apa saja ada boleh sawah. Contoh ini, kan di sini tuh setiap petani itu punya kandang sapi. Kandang sapi itu ukurannya maksimum 3 kali 4 meter. Di sini adalah peraturan desa nanti mengatur semua itu. Sebenarnya bukan kita yang ngatur, itu akan kena di peraturan desa dan peraturan subak. Nah ini kita lagi godok biar nanti kalau itu sudah selesai kita akan majukan ke kabupaten biar buatin perda. Berarti selain bangunan yang kita setujui itu boleh direject dan dilarang gitu. Nah, itu tantangan yang paling besar sebenarnya. Tapi kalau sekali lagi kalau kita bukan fokusin turis tamunya di sawah, saya yakin akan berkurang, karena pergerakan turis yang ke Jatiluwih itu akan bergerak kemana-mana. Seperti saya tambahkan lagi, mungkin dari jalan trekking yang ada dari timur ke barat itu kan banyak sekali lapangan kerja yang bisa kita serap nanti di sini. Sepanjang jalan trekking ini akan melalui rumah-rumah penduduk juga gitu, karena kita sudah desain ini masuk ke rumah penduduk biar tamu yang datang Jatiluwih itu, oh ini do rumah penduduk yang lama-lama yang sudah tua gitu. Di sini penunjang yang ada di Jatiluwih itu kita adakan e-bike, electronic bike, karena kan semua kita bicara sekarang go green dan segalanya. Nah di sini juga kita galakkan sekali homestay, karena saat ini Jatiluwih setelah jam 6 itu hampir tidak ada aktivitas. Kita benar-benar perlu pendukung orang-orang yang mau stay di Jatiluwih. Setelah itu kita buat jalan trekking yang nantinya Jatiluwih ini
paling terkenal dengan trekking karena kita bisa membuat trekking sesuai dengan permintaan dari tamu. Nah ini kita lagi kembangkan, kita buat lagi master plan di mana kita bisa bikin outbound, di mana kita bisa membuat meeting open air, di mana kita bisa melihat membuat permainan anak-anak. Jadi semua dalam progres dan mudah-mudahan di awal tahun 2025 ini master plan Jatiluwih itu sudah ada semua. Sekali kalau kita ngomongin material yang ada di alam Jatiluwih itu hampir semua ada. Alang-alang kita juga ada, bambu, segala jenis bambu juga kita ada. Nah makanya untuk bangunan di khususnya di sawah nanti itu diharuskan memakai atapnya harus pakai alang-alang, dindingnya harus pakai minimum harus pakai bedeng atau bambu-bambu. Nah saat ini mohon maaf sampah yang ada di Jatiluwih ini masih dipegang oleh desa. Memang nantinya kita berencana ambil alih sampah itu biar penanganannya jauh lebih baik. Dalam menjalankan komitmennya, Desa Jatiluwih senantiasa melakukan berbagai upaya memaksimalkan pemanfaatan potensinya dan mengajak masyarakat untuk turut serta aktif agar mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu best tourism village dan sustainable and generative tourism. Harapan dari saya khususnya ke mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saya sebenarnya mengundang semua universitas yang ada di Bali khususnya, bahkan di Indonesia untuk datang ke Jatiluwih, bantu kami. Sebenarnya pemikiran yang paling kuat itu kan datang dari mahasiswa, bukan orang-orang generasi tua seperti saya. Nah, ayo datang ke sini, mau ngembangin apa, asal tidak merusak lingkungan, asal itu membuat tourism, regenerative tourism dan sustainable tourism, kita welcome. Silakan di sini masih banyak sekali ada lahan tidur seperti pengembangan avokat, durian, kopi itu banyak sekali. Saat ini hampir 50% lahan di Jatiluwih itu tidur. Nah makanya kalau misalnya dari Departemen Pertanian atau Universitas Pertanian mau datang Jatiluwih, ayo kita bekerja sama di sini. Showing the people bahwa adik-adik itu berguna untuk masyarakat. Nah di sini masyarakat Jatiluwih tidak bisa bekerja sendiri. Makanya saya perlu bantuan dari generasi muda, mahasiswa-mahasiswa seperti adik-adik ini untuk datang ke sini membangun. Sebenarnya untuk membangun Jatiluwih kita tidak bisa memakai lokalan Jatiluwih saja. Kita tetap welcome investor, tapi benar-benar kita tahu bahwa banyak sekali jenis investor. Ada jenis investor yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat environment di sekelilingnya. Tapi yang kita perlukan Jatiluwih, bagaimana investor datang ke Jatiluwih bisa membangun bersama-sama desa kita Jatiluwih dan selalu mengindahkan lingkungan yang sustain, dan kalau misalnya dia harus membuat hotel, kita tidak mau ada hotel yang bertingkat, kita harus ada hotel yang sejenis bungalow, sejenis villa yang benar-benar bisa menyatu dengan alam. Itulah investor yang kita perlukan di Jatiluwih.